Butir peluru ditembakkan vertikal ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan awal 50 meter per second setelah bergerak selama 4 second. Oke, kecepatan awalnya 50 meter per second setelah bergerak 4 second, berarti V0-nya yang diketahui, V0-nya adalah 50 meter per second, kemudian waktunya adalah 4 second, dan percepatan gravitasinya G-nya 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya, peluru tersebut telah menempuh lintasan sepanjang, kalau dia vertikal ke atas berarti lintasannya adalah berbentuk ke arah atas, berarti adalah ketinggiannya ya. Kalau dia horizontal lintasannya berarti jaraknya atau perpindahannya. Berarti yang ditanya adalah ketinggian. Ketinggian di vertikal ke atas adalah V0T min setengah GT kuadrat. V0-nya 50, T-nya 4, min setengah, G-nya 10, T kuadratnya 4 kuadrat. Coret 5 kali 16, 80. Di 200 min 80, nilainya adalah 120 meter. Jawabannya yang C. Sebuah genting jatuh dari atap sebuah bangunan bertingkat. Ternyata kecepatannya pada saat menyentuh permukaan lantai 20 meter per second. Jika percepatan gravitasi buminya adalah 10 meter per second kuadrat, tinggi bangunan bertingkat tersebut adalah, kalau dia bilang sebuah genting jatuh dari atap, awalnya kan gentingnya dia diam, kemudian jatuh. Berarti ini adalah termasuk pada gerak jatuh bebas. Nah, bedakan dengan gerak vertikal ke bawah ya. Sama-sama ke bawah, tapi kalau gerak vertikal ke bawah memiliki kecepatan awal. Kalau gerak jatuh bebas, kecepatan awalnya adalah 0. Tidak memiliki kecepatan awal. Kayak sebuah genting, awalnya diam, dia jatuh gitu. Kan awalnya dia diam, makanya kecepatan awalnya 0. Kemudian seperti kayak buah kelapa jatuh dari pohonnya, berarti dia tidak ada kecepatan awalnya, atau V0-nya adalah 0. Kemudian ternyata kecepatannya pada saat menyentuh permukaan lantai, berarti kecepatan akhirnya ya adalah 20 meter per second. Berarti Vt-nya adalah 20 meter per second. Jika percepatan gravitasinya, berarti G-nya adalah 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah tinggi bangunan bertingkat. Untuk gerak jatuh bebas ditanya tinggi, itu adalah setengah GT kuadrat. Artinya adalah setengah dari percepatan gravitasi dikali dengan waktu kuadratnya. Nah, di sini kita hanya punya V0 dan Vt sama G. G-nya sudah ada, berarti kita bertugas untuk mencari T-nya. Nah, untuk mencari T-nya, gabungan dari V0 dan Vt itu adalah Vt sama dengan V0 ini plus Gt. Plus, bukan minus ya. Plus itu adalah searah dengan gravitasinya, karena gerak jatuh bebasnya ke bawah ya, searah dengan gravitasinya. Makanya dia positif, sama seperti vertikal ke bawah. Vt-nya adalah 20, V0-nya adalah 0, ditambah G-nya 10, T-nya yang kita cari. Maka T-nya adalah 20 dibagi 10 adalah 2 second. Baru kita substitusikan ke H sama dengan setengah GT kuadrat. Berarti setengah dikali 10, T-nya adalah 2 kuadrat. Coret 5 kali 4 adalah 20 meter. Maka ketinggian bangunan tersebut adalah 20 meter. Kemudian nomor 18, Anton melemparkan bola voli vertikal ke atas dengan kecepatan awal 7 meter per second, tapi tidak menangkapnya kembali. Jika percepatan gravitasi buminya adalah 10 meter per second kuadrat, panjang lintasan bola setelah bergerak selama 1 second adalah
Oke, kecepatan awalnya dulu ya. Kecepatan awalnya 7 meter per second, berarti yang diketahui adalah V0-nya 7 meter per second. Tetapi tidak menangkapnya kembali, seperti kasus yang nomor 11 ya. 11 sama 14 dia tidak menangkapnya kembali, berarti untuk arah vertikal ke atas dan vertikal ke bawahnya itu tidak sama. Oke. Jika percepatan gravitasinya berarti G-nya adalah 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah panjang lintasan bola setelah bergerak 1 second. Oke, pas dia di 1 second ini itu panjang lintasannya berarti H-nya ya. H-nya ketika dia bergerak selama, maka entah dia dari vertikal ke atas atau ke bawah. Jadi dia dari sini ke atas itu H-nya, ke bawah juga H. Jadi 1 second ini H-nya dia apakah ke arah atas atau ke arah bawah itu ya. Oke, tugas kita pertama mencari waktunya dulu nih untuk dia ke atas ya, sama nanti kemudian dikurangi dengan 1 second. Misalnya untuk mencari waktu kita punya VT-nya akhirnya 0 kan dia. Setelah dia ditangkap kembali otomatis dia akan kembali ke tanah. VT-nya adalah 0. V0 min GT. VT-nya adalah 0, V0-nya adalah 7, min GT-nya adalah 10 dikali waktunya. Berarti T-nya ini pindah ruas jadi 10T sama dengan 7. Berarti T-nya adalah 0,7 second. Nah, 0,7 second. Berarti ini adalah untuk mencapai ketinggiannya ya. Nah, kemudian kita harus cari H maksimumnya dulu. Ketinggian maksimumnya berapa sih? Ini waktu untuk membutuhkan ke arah atas. H maksimumnya kita punya V0 kuadrat per 2G. Oke, V0 kuadratnya adalah 7 kuadrat per 2 dikali 10. Berarti hasilnya adalah 7 kuadrat 49 dibagi 20 adalah 2,45 meter. Nah, berarti ini kan waktu untuk mencapai ke atas. Sedangkan 1 second itu kita belum tahu kan dia di mana. Berarti kita kurangkan dulu nih, T-nya adalah 1 min 0,7. Berarti sisanya adalah 0,3. Nah, berarti ketinggiannya adalah H-nya adalah setengah GT kuadrat. Setengah G dikali T-nya 0,3 kuadrat. Berarti ini G-nya 10 ya. 0,3 kuadrat. Coret 5, berarti hasilnya adalah 0,45 meter. Oke, ini kita udah punya ketinggian maksimum, artinya dia ke arah atas, H yang ke arah atas. Itu sama 0,45 meter yang ketika dia ke arah bawah. Saya di arah sini 0,45 meter. Berarti ketinggiannya saat dia bergerak 1 second adalah 2,45 yang ke arah atas ditambah dengan 0,45 saat dia ke arah bawah. Berarti 2,90 meter. Jawabannya adalah yang itu ya. Jadi kita harus cari dulu waktu untuk ke arah atasnya berapa sama ketinggian maksimumnya berapa, 2,45 meter. Terus kemudian waktu ke arah bawah berarti kan ketika 1 second itu kita anggap waktu keseluruhannya ya, setelah dia bergerak ke atas ke bawah atau ke atas doang. Nah, setelah dicari ke atas doang itu 0,7 second. Berarti 1 second itu melebihi 0,7 second saat dia bergerak ke bawah dulu. Nah, berarti kita harus cari ketinggian totalnya ya.
Buah durian jatuh dari tangkainya setinggi 9 meter. Berarti adalah ketinggian awalnya dari permukaan tanah H-nya 9 meter. Jika percepatan gravitasinya berarti G-nya adalah 10 meter per second kuadrat. Ditanya posisi duren, berarti posisinya adalah di mana nih? H-nya di mana? Ketika dia 0,6 second, dia H-nya dari permukaan tanah. Berarti dari sini ya, diukur dari sini H-nya itu H-nya berapa setelah 0,6 second. Berarti kan dalam arti H-nya keseluruhannya 9, pas setelah 0,6 second, pas dia turun setelah 0,6 second, H-nya dari diukur dari permukaan tanah itu berapa? Berarti kan di sini adalah H0 min H-nya ya, berapa? Oke, berarti kita cari dulu nih H setelah dia bergerak selama 0,6 second. Karena dia adalah buah durian jatuh, berarti tidak memiliki kecepatan awal ya. Dia adalah gerak jatuh bebas. Untuk mencari H-nya di gerak jatuh bebas, H sama dengan setengah kali G dikali T kuadrat. Oke, setengah, G-nya adalah 10, T kuadrat adalah 0,6 dikuadratkan. Coret jadi 5. Berarti 5 dikali 0,36 berarti 1,8 meter. Nah, tapi ini 1,8 meter hanya H dari atas ya, dari awal dia di sini, manggahnya di sini, dia turun selama 0,6 second. H-nya adalah 1,8, sedangkan yang diminta adalah posisi duren dari permukaan tanah dari sini. Berarti dari bawah sampai atas saja 9 meter, dari atas ke sini adalah 1,8. Berarti dari bawah ke posisi ini adalah H-nya adalah 9 meter dikurangi 1,8. Hasilnya adalah 7,2 meter. Kalau dia tidak ada di kata-katanya dari permukaan tanah, hasilnya 1,8 meter. Oke, nomor 20. Fikri berdiri di atas jembatan yang di bawahnya mengalir air sungai. Tinggi jembatan tersebut adalah 6 meter dihitung dari permukaan air. Hitung dari bawah ya, ke atas 6 meter. Fikri melemparkan vertikal ke atas sebuah batu dengan kecepatan awal 12 meter per second. Oke, batu tersebut tidak ditangkap lagi oleh Fikri, sehingga setelah jatuh langsung masuk ke dalam sungai. Berarti seperti kondisi yang nomor 18, nomor 14, nomor 11 ya, tidak ditangkap kembali. Jika kecepatan gravitasi buminya adalah 10, waktu yang diperlukan dan kecepatan batu saat menyentuh air sungai adalah, oke, kita tulis dulu diketahuinya. Awalnya ini misalnya sungainya, oke, ini jembatannya. Nah, dari sini ke jembatan adalah 6 meter. Jadi si Fikrinya ya, misalnya di si Fikri, dia ngelemparin nih, ngelemparin batunya ke arah atas, kemudian jatuh ke bawah ke sungainya, gitu ya, ke arah atas dulu, terus dia kemudian jatuh ke bawah, tidak ditangkap kembali sehingga dia jatuh. Yang ditanya adalah waktu yang diperlukan sama tingginya, kecepatannya saat menyentuh air sungai. Berarti kita nyari waktunya dulu ketika dia ke arah atas dulu, kemudian ketinggian, ini waktunya dulu, sama ketinggian maksimumnya berapa, kemudian waktu ketika dia turun ke bawah, kemudian waktu yang diperlukan berarti ke arah atas dan ke arah bawah di totalnya, waktu totalnya berarti. Oke, sekarang
Kita cari waktunya dulu untuk ke arah atas. Berarti dia ke arah vertikal ke atas untuk mencari waktu. Vt sama dengan V0 min Gt. Oke, Vt-nya adalah 0. Kenapa 0? Karena pas ketinggian maksimum akhirnya adalah 0 dulu. Berhenti kan, setelah di puncak itu kecepatannya itu 0, berhenti. Nah, kecepatan awalnya adalah tadi, kecepatan awal adalah 12 meter per second. Berarti 12 min G-nya adalah kecepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Berarti G-nya adalah 10 kali T. Pindah ruas 10 T sama dengan 12. Jadi T-nya adalah 1,2 second. Ini saat ke puncak ya, titik tertinggi. Tapi kita harus cari H maksimumnya dulu, ketinggian maksimumnya. Ini V0 kuadrat per 2G. Oke, V0 kuadrat per 2G. V0 kuadratnya 12 kuadrat per 2 kali 10. Berarti 12 kuadrat per 20, hasilnya adalah 144 dibagi 20 adalah 7,2 meter. Nah, ini ketinggian maksimum. Berarti dihitung dari bawah ke sini adalah 6 meter, dari sini ke sini adalah 7,2. Itu sama artinya adalah panjang lintasan dari atas sini sampai si bawah sini. Berarti panjang lintasan keseluruhannya adalah 6 ditambah 7,2. Berarti adalah 13,2 meter. Maka untuk waktu untuk mencapai si 13,2 itu adalah akar 2H per G. Oke. Berarti akar 2 kali 13,2 dibagi 10. Itu hasilnya adalah 1,62 second. Maka waktu keseluruhannya, ini kan tadi waktu untuk 13,2, waktu keseluruhannya itu dari dia ke arah atas kemudian ke arah bawah yang tadi 13,2, berarti waktu totalnya totalnya berarti si yang tadi waktu untuk mencapai puncak 1,2 second ditambah waktu untuk turunnya, untuk H totalnya tadi 1,62. Jadi hasilnya adalah 2,82 second. Itu untuk waktunya, waktu totalnya. Berarti ini jawabannya adalah 2,8 antara C sama D ya. C sama D. A, B, O kebalik ya. Berarti antara D sama E ya. Oke, sekarang yang ditanya bukan hanya waktu yang diperlukan, kecepatan batu saat menyentuh sungai. Berarti kecepatan akhirnya saat menyentuh sungai. Itu nilainya V0 plus GT. Plus karena saat dia turun ke bawah menyentuh sungai searah dengan gravitasinya. V0-nya adalah 12. Oke, mencari kecepatannya Vt sama dengan V0 min Gt. V0-nya ada 12, min G-nya adalah 10, T-nya adalah totalnya tadi 2,82. Jadi 12 min 28,2 adalah 16,2 meter per second. Jadi jawabannya adalah yang